Selamat datang di podcast Kopi Nawa, tempat kita diskusi untuk mengukur nalar dan wawasan kita. Bersama saya, Yolanda Prilay Pradita, hari ini kita akan membedah tema yang sangat menarik, yakni merakit mesin baru ekonomi di perdesaan. Mengapa tema ini menjadi penting? Karena hari ini, perdesaan sudah bukan lagi hanya menopang sektor pertanian, tetapi dia menopang sektor real di Indonesia. Sudah bersama saya, politisi senior Jawa Timur yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Beliau adalah Mas Deddy Irwansyah. Selamat datang, Mas. Ya, Mbak Yolanda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Mas Deddy ini merupakan Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur. Beliau ini aktif untuk mengawal isu-isu terkait desa, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga pemberdayaan ekonomi rakyat. Ngomong-ngomong nih Mas Ded, bagaimana rasanya setelah menjadi seorang rakyat, hari ini menjadi wakil rakyat? Apa yang berbeda? Ya, saya juga sampai hari ini juga masih berstatus rakyat juga, walaupun statusnya ganda plus wakil rakyat. Jadi ya sama saja, tetap sama, tetap berusaha menyampaikan seluruh problem-problem yang ada dan menyampaikan betapa urgennya pemerintah hadir di setiap cerita kehidupan masyarakat yang ada di desa. Berarti nggak ada kesulitan ya, Mas? Dari yang kemarin menjadi rakyat, tiba-tiba sekarang sering didatangi rakyat untuk disampaikan keluhannya segala macam gitu. Alhamdulillah, mohon doanya saja. Doanya, insya Allah kita berupaya semaksimal mungkin lah yang mampu kita perjuangkan apa, tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat desa, khususnya Sidoarjo ini. Assalamualaikum masyarakat Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur lah. Ngomong-ngomong perihal masyarakat Sidoarjo nih Mas Ded, ada aturan main nih di podcast Kopi Nawa. Di sini kita akan diskusi sambil minum kopi. Nah, monggo sekarang kita minum dulu. Siap. Alhamdulillah dikasih rezeki ini. Ini kopi asli Jawa Timur yang dikelola oleh UMKM di Gedangan Sidoarjo, Mas Ded. Siap. Nanti kapan-kapan kelihatannya saya perlu diajak ini. Oke, kapan-kapan kita main ke tempat olah kopinya ya. Karena saya ini satu hari kopi ini minim 4 gelas ya. Minim 4 gelas. Kenapa? Itu karena kecintaan atau keterpaksaan? Ya sudah kebiasaan aja, hobi. Kebiasaan ya. Oke, Mas Ded, kita langsung masuk ke tema kita sore hari ini ya, Mas. Ya. Kita membahas bagaimana merakit mesin baru ekonomi di perdesaan. Siap. Sebenarnya Mas Ded, menurut Mas Deddy selaku Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, sepenting apa sih membangun strategi perekonomian di perdesaan untuk pembangunan Indonesia, utamanya di Jawa Timur, Mas? Siap. Mbak Yolanda, masyarakat miskin itu overall ada di desa. Oke. Kemudian problem pelayanan publik, ujung tombaknya ada di desa. Ya. Kita ngomong soal pendidikan, datanya juga inputnya dari desa. Jadi ya Republik Indonesia ini bagian dari Republik Indonesia terdiri dari gugus-gugus desa, gugus-gugus desa, dan Jawa Timur salah satu provinsi yang tentang wilayah secara geografis jumlahnya desanya ya terbanyak. Jadi ya konsen tentang pembangunan masyarakat desa itu ya seharusnya menjadi konsen utama. Bahkan hari ini kita masyarakat Indonesia dan Jawa Timur secara khususnya ya berterima kasih banyak kepada
Presiden kita Pak Prabowo Subianto, desa menjadi salah satu prioritas utama dalam asta cita beliau. Tentu ini harus menjadi gayung bersambut bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten kota, agar bersama-sama gotong royong membangun desa yang ada di Jawa Timur. Berarti membangun Indonesia dari desa. Sepakat. Nah, ketika kita berbicara membangun desa ini, Mas, kira-kira desa yang seperti apa yang perlu diprioritaskan? Tentunya kan ada skala prioritas dalam membangun desa ini. Bagaimana itu, Mas? Ya tentu banyak hal ya, Mbak. Kalau kita bicara sudut pandang ekonomi misalnya hari ini, hampir seluruh media media hari ini menyampaikan bahwa daya beli masyarakat turun, angka kemiskinan segala macam, walaupun kalau kita lihat angka di Jawa Timur akan berbeda kan gitu loh. Tapi faktanya ya kondisi masyarakat di bawah begitu secara ekonomi gitu loh. Kemudian kita bicara tentang SDM gitu kan. Sama kita bicara SDM, mungkin Mbak Yolanda sebagai pelaku media belum 2 minggu yang lalu rame di mana-mana soal pendidikan kan gitu. Dan bulan ini adalah bulan pengeluaran keluarga tertinggi untuk sektor pendidikan. Iya benar. Daftar sekolah, daftar ulang ya kan. Ya. Dan itu di desa kan, faktanya di desa. Jadi harus ada rumusan konkret bagaimana kita kemudian khususon, saya bicara sebagai wakil rakyat Provinsi Jawa Timur, bagaimana kita melakukan intervensi pembangunan di desa, baik itu ekonomi, SDM-nya dan segala macamnya. Nah ini saya sangat berharap kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur ada konsen khusus terkait tentang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan segala macam. Nah, tentunya itu kan tidak bisa dipukul rata ya bantuan tersebut. Tentunya ada yang mendapatkan porsi lebih besar atau lebih dulu, seperti itu kan. Nah, itu kira-kira bagaimana penentuannya? Entah itu lebih didahulukan ke desa yang mungkin bisa kita sebut miskin atau yang desa maju atau desa mandiri seperti itu. Bagaimana, Mas? Jadi banyak hal ya kita ngomong tentang kita di Jawa Timur ini, tentu ada desa yang kemudian angka kemiskinan cukup ekstrim. Bu Gubernur kita ini punya program yang namanya Jatim Puspa dalam rangka untuk melakukan intervensi pada masyarakat miskin yang statusnya ekstrim, bahasanya ekstrim. Kemudian ada juga intervensi dalam bentuk ekonomi di BUMDes. Kita di Jawa Timur punya BUMDes Berdaya, dan kemudian itu intervensi yang kita lakukan kepada BUMDes yang kategorinya sudah maju, BUMDes yang sudah maju. Kemudian juga hari-hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur alhamdulillah juga sudah selesai pada fase status legal hukumnya Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ini juga kita tentu menunggu follow up lebih lanjut agar kemudian roda ekonomi di bawah bisa segera berputar secara masif sehingga itu bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Nah, tentu prioritas-prioritas ini misalnya kemudian kaitannya dengan desa yang penduduk miskinnya tinggi. Bentuk intervensinya seperti apa ini juga berbeda. Kemudian untuk desa dengan potensi wisatanya juga bagus misalnya. Misalnya kayak beberapa desa di Lumajang dan beberapa desa lainnya intervensinya juga berbeda. Ya, nah, yang terakhir bahasa saya ini kami DPRD Provinsi Jawa Timur hari ini dengan kondisi fiskal Jawa Timur yang begini sangat berharap agar ada pihak swasta, kita mengajak pihak swasta untuk bersama-sama untuk bergandengan tangan melakukan intervensi pada desa. Bentuknya nanti mungkin banyak ya, bisa kita jelaskan gitu. Jadi ini harus kerjasama pentahelik, saya seluruh sektor, seluruh OPD, agar kemudian penentuan program-program ke desa itu bisa langsung berdampak kepada masyarakat desa dan pemerintahan desa.
Berarti semua perlu dirumuskan sesuai kondisi real hari ini ya, Mas ya? Betul. Oke. Tadi saya menangkap hal-hal menarik termasuk berbagai macam program yang sudah dilakukan atau yang sedang digalakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, tapi sebelum kita menginjak membahas program tersebut nih, saya ingin membahas terkait Koperasi Merah Putih, Mas Ded. Yang harusnya di-launching pada tanggal 12 Juli. Tapi mundur nih 19. Presiden Prabowo jadi 19. Tapi mundur lagi nih, akhirnya tanggal 21 Juli. Sudah ada mundur lagi ya? Mundur karena tanggal 19 bukan hari kerja. Jadi biar bisa diikuti oleh banyak pihak gitu kan tanggal 21 Juli. Nah, bagaimana Mas Dedi melihat kehadiran Koperasi Merah Putih nih untuk penggerakan ekonomi di desa seperti itu? Jadi kalau sudut pandang saya baik sebagai masyarakat maupun sebagai salah satu pemangku kebijakan di Jawa Timur, berkali-kali saya sudah menyampaikan ke media, Mbak Yolanda, bahkan ya ke OPD kita, ini bagian dari kebijakan pemerintah yang luar biasa. Di Undang-Undang Dasar kita jelas pasal 33 itu tentang keadilan ekonomi. Dan hari ini Pak Prabowo Presiden kita ini hadir dengan kebijakannya itu bagaimana mewujudkan keadilan ekonomi itu kepada masyarakat yang ada di Republik yang kita cintai. Tentu saya sebagai mantan pelaku aktivis desa sangat mengapresiasi dan bangga dengan Pak Presiden ini. Nah, hari-hari ini saya juga bangga, walaupun agak sedikit kecewa ini. Karena apa? Mbak Yolanda, karena saya di beberapa forum saya berharap Pak Prabowo mau meluncing Koperasi Desa Merah Putih ada di Jawa Timur. Ternyata enggak di Jawa Tengah. Di Klaten ini. Ya, di Klaten. Tulisnya. Tapi ya itu kan hanya seremonial dan tidak mengurangi spirit kita untuk terus berjuang. Bagaimana kemudian Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi salah satu alternatif alternatif penggerak ekonomi yang ada di bawah. Di tengah hari ini ekonomi global yang sangat struggle, ekonomi kita juga ya masih di angka 5% gitu ya. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan, bagaimana kemudian mohon maaf ini Koperasi Desa Merah Putih ini tidak hanya berhenti di angka-angka saja, tapi dampaknya juga akhirnya kemudian dirasakan oleh masyarakat di Jawa Timur. Sebelum lebih jauh lagi nih terkait dampaknya seperti apa nih Mas Ded. Tadi kan Mas Dedi menyampaikan bahwasanya Koperasi Merah Putih ini sebagai alternatif penggerak ekonomi di bawah. Harapannya seperti itu Mas Dedi. Ya. Nah, sementara Mas Dedi, koperasi ini dasarnya marwahnya ini kan dari anggota untuk anggota gitu kan. Istilah kata bottom up lah kalau kita sering menyebutnya gitu kan. Sementara sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2025 terkait percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, untuk pembentukan termasuk permodalan ini dibentuk oleh pemerintah pusat langsung. Istilahnya, berarti kan ini sudah tidak dari anggota untuk anggota gitu kan. Berarti kan sudah ada sedikit perbedaan. Koperasi Merah Putih hari ini sifatnya top down gitu loh, Mas Ded. Nah, itu bagaimana jenengan melihatnya? Apakah dari kondisi ini para anggota-anggota koperasi yang dibawa kurang rasa kepemilikannya, kolektif kolegialnya ini tidak ada? Seperti itu Mas Ded, bagaimana? Jadi mohon maaf Mbak Yolanda, kalau tadi ada sedikit kata-kata dibentuk oleh pemerintah pusat, mungkin kita perbaiki. Ya, bagaimana Mas Ed? Karena yang membentuk ya masyarakat lewat mekanisme musdes. Ya, mereka rapat, mereka menyusun rencana mereka, dan kemudian disepakatilah gitu. Nah, memang ini ada pola sedikit top down dalam rangka melakukan percepatan. Kata awal percepatan tadi, nah itu yang kemudian kita garis bawahi, kita underline bahwa dalam rangka percepatan ini maka dibangunlah pola lewat Inpres, pemerintah memfasilitasi segala macam. Bahkan pemerintah Provinsi Jawa Timur, angka yang saya dapat walaupun ini saya belum melihat angka pastinya, itu melakukan subsidi pembiayaan legalitas ini di angka 1.600 desa. Ya. Jadi pembiayaan legalitas ini ada di
kabupaten, ada di pemerintah provinsi Jawa Timur, bahkan ada di di desa. Sebagian ada yang di desa. Dan alhamdulillah hari ini sudah selesai. Ini dalam rangka percepatan pembentukan. Oke. Ya, bahasa saya jadi termasuk juga bagaimana ke Kemenkumham diperintahkan untuk terlibat, kemudian bagaimana seluruh DPMD provinsi suruh turun untuk mengawal proses musdes. Tapi intisarinya ya ini masyarakat. Mereka berkumpul dan menyepakati bentuknya koperasi. Berarti tidak ada permasalahan ya Mas Det ya, termasuk yang sumber permodalannya dari pusat tidak mengurangi semangat kolektif dan kepemilikan dari masyarakat terhadap koperasi tersebut. Saya berpikir kita tidak terjebak di narasi teknis ya, narasi teknis yang aturan dan enggak, tapi spiritnya ini gitu. Spiritnya ini yang memang kita ambil. Jadi kalau menurut saya ini tidak ada pola top down, yang ada ini adalah bagaimana kemudian mendorong proses ini lebih cepat itu saja. Nah, regulasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat itu dalam rangka itu, Mbak. Yang penting intisarinya ini masyarakat ini berkumpul, menyepakati, dan itu kemudian terdiktum dalam berita acara mereka, jadilah Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, Mas Det, kira-kira sudah sejauh mana Komisi A melihat kesiapan desa-desa untuk berkooperasi di Koperasi Merah Putih ini? Nah, saya kalau ngomong seluruh Jawa Timur, walaupun saya ini wakil rakyat Jawa Timur, saya tidak bisa menjustifikasi ya, Mbak. Saya tidak bisa menjustifikasi. Tapi saya bisa bercerita tentang areal di mana dapil saya. Ya, di Sidoarjo. Di Sidoarjo gitu. Karena saya khawatir yang saya sampaikan di daerah lain berbeda gitu. Nah, alhamdulillah Mbak, di Sidoarjo secara jujur ini memang dari awal narasi Koperasi Desa Merah Putih dikeluarkan oleh Pak Prabowo, saya salah satu orang yang agak kencang dan kemudian keras berbicara tentang Koperasi Desa Merah Putih, bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan langkah-langkah agar kemudian di Jawa Timur ini kemudian sukses dan kemudian berdampak bahasa saya. Saya di Sidoarjo secara jujur bahkan membina langsung, bahkan terlibat langsung di beberapa musdes. Bahkan mendorong beberapa desa untuk segera melaksanakan RAT. Dan alhamdulillah di Sidoarjo 100% Mbak Yolanda. Dan hari ini mereka sudah memulai, terutama di desa-desa binaan saya, sudah memulai menyusun bisnis plan bahasanya. Bisnis plan. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini sudah jadi hype-nya publik. Mereka sudah bertanya-tanya, mereka senang adanya sebuah kebijakan yang luar biasa. Bahkan ya karena senangnya mereka bertanya-tanya, kasihan juga kepala desa yang kemudian merespon yang agak lambat karena ya dipikir kepala desa kan gitu. Tadi ini luar biasa menurut saya. Jadi kegamangan, kegelisahan, ini bukan kegamangan, kegelisahan negatif Mbak, tapi kegamangan, kegelisahan positif bahasa saya. Kenapa? Karena mereka bertanya-tanya. Nah, sehingga ini harus direspon oleh pemerintahan kabupaten kota, harus disiapkan langkah-langkah konkret. Bagaimana bentuk stimulan, bagaimana bentuk intervensi kita ya dalam rangka agar ya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa bagaimana caranya Koperasi Desa Merah Putih ini yang program monumental ini bisa sukses dan berdampak langsung pada masyarakat. Terkait kepengurusan itu, apakah itu benar-benar dari masyarakat sendiri ataukah mungkin ada intervensi gitu atau bagaimana? Dengan melihatnya Mas Det? Setahu saya ya ini ya dari masyarakat sendiri karena musdes itu kan seluruh tokoh RT, seluruh tokoh RW, tokoh masyarakat diundang semuanya dan mereka berbicara soal kemudian pemerintah memfasilitasi itu tidak dalam rangka intervensi, tapi dalam rangka untuk mempercepat proses memberikan saja. Ruangnya untuk percepatan. Kita minum kopi dulu sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kopinya ini menarik ini. Nah, Mas Det, siap. Kita berbicara lagi terkait itu ya, pengurusnya, SDM yang ada di dalamnya. Nah, ini. Ketika kita berbicara SDM dan jenengan memberikan contoh di Kabupaten Sidoarjo, yang banyaklah dari Kabupaten Sidoarjo ini
masyarakat urbannya. Betul. Bahkan walaupun dia disebut kabupaten, tapi ya nggak semua berbicara soal pertanian, perikanan. Banyak kok yang masyarakat Sidoarjo tapi kerjanya di Surabaya, termasuk jenengan ini, ya kan? Termasuk jenengan. Okay. Nah, tapi kalau kita berbicara perihal daerah yang cukup jauh, misalkan di Kepulauan Sumeneb, nah, kira-kira SDM-nya siap nggak, Mas Ded, untuk menyiapkan Koperasi Merah Putih ini? Misalkan nih, pemerintah sudah menyiapkan wadahnya, ruangnya untuk masyarakat berdiskusi, pembentukan dan segala macamnya. Tapi siapa sih, Mas Ded, istilahnya masyarakat yang nggak mau nih dapat pekerjaan, dapat keuntungan lebih lah, dapat tambahan finansial kayak gitu. Akhirnya mereka mau, padahal mereka nggak siap gitu. Bagaimana jenengan melihat ini, Mas? Kita belum bisa menjustifikasi siap atau tidak siapnya, Mbak. Tapi saya ingin mengatakan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, siap atau tidak siap, jenengan harus hadir, masyarakat harus aktif, harus cari tahu, terlibat dalam setiap proses yang dilaksanakan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Nah, soal SDM tentu kita berharap Kementerian Koperasi, kemudian Kementerian Desa, pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintahan kabupaten kota itu menyiapkan langkah-langkah lebih lanjut. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana kita menguatkan kembali literasi tentang koperasi. Karena sebenarnya menurut kami pribadi, koperasi ini lagu lama yang diaransemen ulang. Jadi insya Allah masyarakat Indonesia itu sudah tahu tentang koperasi. Tinggal hari ini karena genrenya berbeda, nah ini kan tinggal pencocokan saja. Sama seperti Mbak Yolanda kalau nyanyi lagu klasik gitu kan, bagaimana, intinya gitu saja. Nah, saya mendorong secara pribadi bahkan secara kelembagaan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena kita bicara Jawa Timur ya Mbak ya, itu agar segera duduk bersama lintas OPD, ada DPMD, ada Dinas Koperasi, ada Biro Ekonomi, kalau perlu ngajak perguruan tinggi, kalau perlu ngajak pihak swasta, BUMD kita, perbankan, untuk menyiapkan langkah-langkah konkret, langkah-langkah prioritas. Apa nih yang mau kita lakukan lebih dulu? Misalnya dalam rangka menyiapkan bisnis plan, maka siapa dulu yang jalan? Dalam rangka peningkatan kapasitas literasi kooperasinya, Dinas Koperasi melakukan apa? Bank BUMD kita, apa nih stimulan yang bisa kita lakukan? Kan gitu loh. Dengan kondisi ekonomi kita hari ini tentu kita sangat berharap stimulan ini segera hadir agar ini segera bergerak. Oke. Nah, itu tadi kan salah satu program, baru salah satu nih, baru Koperasi Merah Putih. Kalau terkait BUMDes, Mas, itu seperti apa? Apanya yang seperti apa? Masyarakat kan sering ini bingung nih. Sebenarnya apa sih bedanya Koperasi Merah Putih sama BUMDes itu? Kayak gitu. Tapi ini saya ya Mbak, Dedi Irwansyah, ingin menyampaikan dua hal tentang BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih. Mbak, BUMDes itu Badan Usaha Milik Desa. Ya, BUMDes ini bahasa saya, ini adalah alat pemerintahan desa dalam rangka menggerakkan ekonomi desa agar PAD mereka tinggi. Hasil PAD mereka ini bisa menjadi stimulan atau intervensi pembangunan oleh mereka. Jadi ini alatnya pemerintahan desa. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini adalah alatnya masyarakat desa. Dalam rangka apa? Dalam rangka menguatkan ekonomi mereka, ekonomi keluarga mereka. Ya tentu karena ini kumpulan anggota-anggota menjadi penguatan ekonomi di level lokal. Ini alatnya masyarakat. Gitu loh maksudnya. Sedangkan BUMDes ini alatnya pemerintahan desa walaupun mengajak masyarakat. Karena toh targetnya meningkatkan PAD. Kalau Koperasi Desa Merah Putih kan tidak ada targetnya untuk meningkatkan PAD, gitu. Tapi menggerakkan roda ekonomi yang ada di bawah. Tapi kira-kira bener nggak? Tentu kaitan dengan pemahaman, ya, terkait dengan implementasi itu nanti kita lihat. Ada yang kemudian narasi
minus yang disampaikan oleh para pelaku masyarakat. Dan ngapain buat koperasi Desa Merah Putih? Udah ada BUMDes. Iya benar, nah gitu. Tentu ini kan harus ada pemilahan. Misalnya produknya itu produknya BUMDes. Misalnya kan hari ini ngomong soal ketahanan pangan, banyak BUMDes di Jawa Timur ini bikin program ketahanan pangan, mulai dari perikanan, ada kemudian perkebunan dan segala macamnya. Nah, ini kan mereka produksi nih. Nah, maka koperasi Desa Merah Putih bisa bertindak sebagai pemasarannya, marketingnya, mereka yang jual kan gitu loh. Nah, ini kan butuh bahasa saya tadi literasi, literasi tentang koperasi agar pemahamannya ini jelas gitu, pemahamannya jelas. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada seluruh pemerintahan desa, seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur, ini barang lama. Ayo, daripada bertanya-tanya, daripada kemudian gelisah sendiri-sendiri, aktiflah dalam proses ini, dalam proses koperasi Desa Merah Putih ini. Berdialektikal agar kemudian kita menemukan simpulan-simpulan. Jangan menyimpulkan sendiri. Gitu. Ya, oke. Nah, Mas tadi kan sempat disinggung bahwasannya BUMDes ini ada target lah bagi PAD gitu kan. Nah, sejauh ini apakah BUMDes ini sudah memiliki peran untuk perputaran roda perekonomian di Jawa Timur? Saya pikir sudah sangat berperan, Mbak. Kalau Mbak Yolanda tinggal di mana? Saya tinggal di Menganti, Gresik, Pak. Waduh. Tapi kalau lewat Waringin Anom dekat, Mbak. Di Sidoarjo itu ada namanya nama desa di Balong Bendo sana gitu ya. Apa namanya? Apa ya? Penambangan. Sampean kalau malam di sebelah balai desa itu ada BUMDes. BUMDes ini sudah berkontribusi luar biasa kepada PAD-nya desa. Mereka juga punya wisata, walaupun wisatanya belum pada level peak-nya ya. Tapi Pujasera, kemudian UMKM mereka itu sudah menyumbangkan PAD luar biasa gitu. Dan itu akhirnya hasil PAD itu digunakan oleh pemerintahan desa untuk ya menggerakkan program-program mereka yang ada di desa. Di Sidoarjo, saya banyak cerita Sidoarjo nih, mohon maaf ini di Sidoarjo. Di Sidoarjo di Porong sana ada desa wisata. Yang kemudian kontur desanya itu kemudian pertanian, sawah-sawah, itu ada wahana. Tentu ini berkontribusi paling sederhana nih bagi kita ngitung angkanya ini. Di situ pasti ada pengunjungnya parkir sepeda, parkir mobil, ini kan ada parkirnya. Ini pendapatan bahasa saya. Belum UMKM yang kemudian menjual di sana. Tentu Mbak Yolanda, setiap desa punya potensi, punya problem yang berbeda. Karena misalnya kalau di Sidoarjo tentu potensinya agak ke arah urban gitu loh. Kalau di Probolinggo, di daerah pantai gitu ya, tentunya ada potensi perikanan dan kelautan gitu. Misalnya kawasan hutan gitu. Hari ini banyak kawasan hutan yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat desa untuk jadi wisata, untuk jadi apalagi yang kaitan dengan perkebunan. Nah, inilah bahasa saya harus ada rencana strategis bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten kota memotret masing-masing desa sehingga intervensinya itu pas gitu. Jangan orang sukanya kopi dikasih teh, Mbak. Nah, ini masalah kalau khawatir nggak diminum. Tapi mending kita minum kopi dulu aja. Karena kita tadi sempat menyinggung kopi, kita minum kopi dulu. Nah, tadi kan sempat dibahas nih, Mas Ded, bahwasannya Pemprov Jawa Timur ini memiliki beraneka macam strategi untuk melakukan peningkatan perekonomian di desa. Betul. Nah, itu menurut jenengan mana yang paling efektif? Apa ini? Untuk mengukit perekonomian di desa, program dari Pemprov Jatim. Kita kalau ngomong efektif harus bicara data, Mbak. Kalau bicara data. Tapi paling tidak di Jawa Timur hari ini sudah punya 2.800 desa mandiri. 2.800 desa mandiri. Kemudian juga
kita hari ini PDRB pertaniannya juga meningkat ya. Walaupun tapi ini data 2024 yang saya punya ya. Walaupun ya di media juga ada macam-macam. Saya pikir itu dialektika publik ya, dialektika publik. Nah, dengan bentang geografis yang luar biasa ini, dengan insya Allah Jawa Timur ini punya semua Mbak. Punya laut, punya pertanian, punya gunung, terus juga gunung, laut, apalagi ini yang belum disebut. Perkebunan. Nah, ini kan luar biasa potensi-potensinya. Ini saya cerita 2 minggu yang lalu perjalanan saya di Malang Lumajang, karena kebetulan saya penyuka gunung. Wah, udah naik gunung mana aja Mas? Terakhir kami naik Semeru. Naik Semeru gitu. Nah, ini kan anugerah kekayaan alam yang diberikan Allah Tuhan kepada masyarakat Jawa Timur. Nah, ini kan banyak spot-spot yang sudah diberdayakan oleh pemerintahan desa gitu. Baik itu spot wisata maupun spot apa ya bahasa saya yang bisa menggerakkan UMKM. Nah, makanya kami merekomendasikan betul kepada DPMD yang leading sektor pembinaan masyarakat desa ini untuk lebih teliti. Intervensinya jangan general. Kalau yang gunung tentu intervensinya bagaimana? Potensinya kan gunung nih, perkebunan kan gitu loh. Lahannya luas, intervensinya seperti apa? Kita ajak juga pihak perguruan tinggi, ayo dong bantu kita gitu. Bantu kita dalam rangka apa? Memotret secara akademis kondisi desa-desa yang ada di Jawa Timur. Tentu walaupun kita yakin ini tidak bisa semuanya, paling tidak potret ini bisa kita gunakan sebagai kompas. Nah, sebagai kompas perjalanan intervensi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Begitu juga swasta nih, ini banyak nih swasta ini. Misalnya kan hari ini sudah kita ngomong kehutanan aja Mbak ya. Beberapa klaster industri kita ada di Pasuruan, ada di Gresik, kemudian Mojokerto, ini Surabaya pasti ya. Ini kan kita bersama-sama mengajak mereka untuk melakukan intervensi nih kepada desa-desa. Bentuknya apa ya kita bahas bersama-sama. Karena setiap desa, setiap daerah punya harta kekayaan yang berbeda-beda. Oke. Sekarang kita beralih nih ke salah satu program pemerintah pusat juga. Makan siang bergizi gratis. Iya. Nah, bagaimana implementasinya di dapil jenengan aja deh di Sidoarjo? Ya, sejauh ini alhamdulillah kalau ndak salah di Sidoarjo itu sudah berdiri beberapa SPBG gitu ya, sudah trial gitu ya, sudah melakukan distribusi ada berapa? 5 atau 6 SPBG yang sudah running ini ya. 5 sampai 6. Ya kalau ndak salah yang sudah running. Targetnya ada berapa? Ya tentu saja dengan jumlah penduduk dan jumlah siswa minimal kan per kecamatan dengan cakupan 3.000 siswa itu bisa terpenuhi. Karena kan kita berbicara jumlah siswa ini yang terus angkanya terus bergerak nih kan gitu. Kita nggak bisa ngomong minimalnya di angka berapa karena satu dapur umum itu paling tidak mengcover 3.000-an lah, 3.000-an porsi gitu, 3.000-an porsi gitu. Nah, harapannya ini juga segera bisa running full. Tentu saja ini kan Pak Prabowo ini sedang meramu fiskal kita ya, agar kemudian ini bisa jalan konkret dan juga meramu elaborasi bersama-sama dengan desa. Kita juga berharap, nah tadi dengan cerita soal koperasi desa Merah Putih, soal BUMDes, ya kita sangat berharap BUMDes, koperasi desa Merah Putih ini menjadi bagian dari menyukseskan program MBG-nya Pak Prabowo, baik itu sebagai pemasok, baik itu juga bisa memberikan kontribusi konkret dalam rangka ya menyukseskan program MBG. Ini 2 program yang menurut saya bisa dielaborasi bersama. Misalnya yang punya usaha ketahanan pangan, misalnya beras, misalnya ini kan, nah, tentu ini harapan kita ya beras hasil para petani ini bisa dibeli oleh koperasi kemudian menjualnya ke dapur umum. Harapannya ini kan ada perputaran ekonomi di bawah. Gitu.
Kalau sementara ini Mas, gimana kan juga sudah berjalan kan beberapa ini kan? Ya. Apakah sudah melibatkan ekosistem perekonomian yang ada di bawah ini atau seperti apa? Ada di apa namanya salah satu BUMDes di Kecamatan Rian ya kalau nggak salah, itu memasok ke dapur umum ini. Tentu kita berharap ini kan ya tadi segera running semua, karena ya program MBG juga belum running full ini kan Mbak, belum running full, sehingga kerjasama antarnya ini juga belum berjalan secara maksimal. Ini yang kita dorong, terutama di apa namanya Sidoarjo, dan kita berharap juga di seluruh Jawa Timur bisa segera bersinergi, berelaborasi bersama-sama agar program MBG ini bisa segera running maksimal. Karena ketika MBG ini jalan Mbak, tentu ini kan akan menggerakkan roda ekonomi. Nah, karena ada barang yang kemudian distribusikan kepada dapur umum, itu juga ada nilai ekonomi. Nah, mudah-mudahan yang dikonsumsi oleh siswa, anak didik kita, generasi masa depan kita ini berdampak pada mereka, pada gizi mereka, dan kemudian pada tumbuh kembang mereka. Gitu. Nah, ini kan rantai yang harus kita satukan, harus kita sinergikan agar kemudian menggerakkan semuanya, menggerakkan semuanya. Gitu, Mas, di DPRD Jawa Timur ini kan ada yang namanya serap aspirasi. Siap. Nah, ketika jenengan serap aspirasi sejauh ini ada nggak sih aspirasi-aspirasi atau cerita-cerita dari masyarakat yang menanyakan atau yang mengeluhkan pertama nih terkait MBG itu sendiri? Ya tentu ada ya Mbak ya. Seperti apa itu ceritanya? Pak katanya ada MBG ini kok anak-anak saya belum mendapatkan gitu. Cerita-cerita seperti itu pasti ada lah di bawah. Karena persepsi mereka bahwa semua siswa akan dapat kan gitu. Dan katanya karena siswa akan dapat tentu ya anak saya kok belum dapat kan gitu. Itu apa namanya cerita-cerita di bawah. Dan mereka sangat berharap apa namanya ini segera dirasakan oleh mereka. Tentu kita sebagai pemerintah juga sangat berharap dapur-dapur umum ini segera beroperasi. Saya tidak mulu-mulu berbicara angka. Misalnya ada 18 kecamatan di Sidoarjo itu. Ini kan menyerap tenaga kerja, Pak. Rata-rata kisaran sekitar 30 sampai 40 tenaga kerja yang diserap oleh dapur umum ini. Nah, ini kan sudah mengurangi angka pengangguran kan, kalau sudah running gitu. Belum lagi efek dominonya yang di sektor rantai pasok bahan kan gitu. Nah, ya tentu pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah Jawa Timur dan kabupaten kota masih mendorong, memformulasikan bagaimana intervensinya, karena ini program yang ya dibilang rumit karena mikirin perut sekian ribu masyarakat kan gitu. Itu baru di Sidoarjo, belum di seluruh Jawa Timur, seluruh Indonesia itu kan. Tentu kita minta supportnya masyarakat, minta support seluruh agar kemudian MBG ini bisa sukses dan segera apa namanya berdampak pada ekonomi yang ada di bawah. Kita minum kopi dulu aja. Boleh. Seruputan keempat ini. Gitu ya. Kita minum, Mas Den. Berarti bisa disimpulkan ya bahwasannya program MBG ini sudah memiliki kebermanfaatan yang cukup luas bagi ekosistem perekonomian di daerah sementara ini di Kabupaten Sidoarjo. Secara pergerakan lapang ya bagi saya, pergerakan lapang ya. Paling tidak ini sudah dirasakan sebagian masyarakat, tentu juga dirasakan sebagian pelaku ekonomi. Nah, ini juga bisa menahan laju apa bahasa saya turunnya ekonomi masyarakat. Sehingga ya saya pikir ini program luar biasa dan kita mendorong ini segera terlaksana full, karena ya tentu ada perputaran uang di sana. Mas Ded, bagaimana jenengan selaku Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur memastikan
program-program pusat ataupun program-program Pemprov untuk membangun Jawa Timur dari desa ini bisa terwujudkan? Saya insya Allah tadi jam berapa tadi saya sekitar jam 2 saya rapat dengan DPMD Mbak. Sempat bercanda dengan teman-teman Gerindra gitu. Bagaimana kemudian kita menyukseskan mimpi Pak Presiden kita ini, Pak Presiden Prabowo. Sekali lagi ingin saya sampaikan kepada publik, tidak hanya ini cita-cita besar Pak Prabowo, ini cita-cita besar masyarakat kita. Agar program-program ini bisa terimplementasi dengan baik. Ada MBG. Ini kan demi anak cucu kita, generasi masa depan kita yang kemudian kita berharap mimpinya pemimpin-pemimpin kita ini kita mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Nah, Pak Prabowo juga mendorong Koperasi Desa Merah Putih. Nah, sekali lagi saya sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi memastikan bahwa saya pasti kawal tuntas bahasa saya. Pasti kawal tuntas. Pasti saya kawal tuntas terkait yang ada di Sidoarjo. Karena bahasa saya ini mantan aktivis Mbak. Mantan aktivis ketika melihat kebijakan yang luar biasa bagi saya, tentu giroh gerakan saya itu muncul kan. Makanya di beberapa media saya termasuk orang yang paling kencang menyampaikan tentang bagaimana kita menyukseskan Koperasi Desa Merah Putih. Terus kemudian di dapil saya sendiri saya juga sampaikan kepada seluruh stakeholder, ayo bersama-sama apa yang kita bisa lakukan. Ini aturannya belum keluar, ini belum jelas. Jadi kita ini tidak bisa menunggu nasib hari esok, karena kita bukan ahli nujum yang harus menunggu memprediksi. Ayo apa yang bisa kita lakukan hari ini kita lakukan, selama tidak melanggar undang-undang dan itu demi kebaikan masyarakat kita lakukan. Alhamdulillah teman-teman Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur punya semangat yang sama, agar kemudian program-program ini bisa kita kawal tuntas dan bisa segera berdampak pada kehidupan masyarakat kita. Oke Mas Det, obrolannya sudah cukup panjang, diskusinya panjang lebar dari Koperasi Merah Putih, MBG, program pemerintah Provinsi Jawa Timur lainnya juga. Terima kasih banyak Mas Det untuk insight-insightnya bagi penonton Kopi Nawa. Sukses selalu buat Kopi Nawa. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di podcast Kopi Nawa Mas Det. Oke, sampai di sini diskusi terkait membangun perekonomian dari desa. Sampai bertemu di podcast Kopi Nawa selanjutnya.